Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat SMP Assalam, balik lagi di program BBC Bincang-Bincang Ceria. Hari ini saya ditemani Pak Haji Deden. Assalamualaikum Pak Den. Waalaikumsalam Pak Tirta. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Den, hari ini kita akan mendiskusikan terkait zakat Pak Den. Karena kan sebentar lagi kita bukan sebentar lagi, harusnya sudah mungkin ya sekarang. Iya. Bahkan ada yang lebih didahulukan Pak Tirta untuk zakat mal tuh. Iya, didahulukan. Sebelum puasa kemarin sudah mulai. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang zakat. Nah, bagaimana Pren cara menunaikan zakat yang baik itu bagaimana? Oke, ini sebuah kajian yang cukup menarik ya, sekaligus juga penting bagi kita semua. Karena dalam aktivitas pelaksanaan zakat itu sendiri emang sah-sah saja, banyak dengan cara berbagai macam teknik, apalagi dalam masa Covid begini Pak Tirta. Betul. Cukup dengan niat, serahkan saja, dititipkan, ada dengan transfer begitu ada. Itu sah-sah saja, boleh, diperbolehkan, mangga. Tetapi emang ada dalam beberapa keterangan dan beberapa kriteria untuk lebih bermaknanya zakat ini, dan juga tentunya kita menginginkan satu keberkahan yang lebih dari apa yang kita laksanakan dari zakat yang kita kerjakan, baik zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat profesi, ataupun zakat yang lainnya. Tentunya memang harus diperhatikan beberapa teknik atau kaifiyah yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh pendahulu-pendahulu kita itu begitu Pak Tirta. Nah, kalau untuk tahapannya kita mengeluarkan zakat nih Pak, itu gimana Pak? Oke. Sebelum jauh ke sana, saya mungkin akan menyampaikan dulu ini tentang zakat ini sendiri. Zakat ini sendiri di dalam Al-Quran itu disebutkan hampir 32 kali Pak Tirta. 32 kali, dan bahkan dari 32 itu 27 diantaranya zakat itu selalu dipadu-padankan dengan kalimat sholat. Oh gitu. Iya, setiap setelah kata sholat ada zakat. Maka di situ kalau kita melihat begitu pentingnya zakat ini. Jadi bagaikan uang, dua sisi mata uang Pak Tirta. Maka pada saat sholatnya kemudian ditinggalkan, zakatnya tidak ada apa-apa. Udah jelas kan? Yang pertama kali ditanya di yaumil qiyamah itu adalah sholatnya. Tapi kemudian setelah sholat juga zakat yang ditinggalkan. Nah ini memang ada di dalam Al-Quran satu ayat yang kemudian zakat itu sendiri hanya berdiri sendiri, artinya terpisah dengan kalimat sholat. Itu dalam surat Al-Mu'minun itu ada. Nah, melihat itu artinya begitu pentingnya zakat ini kemudian harus dilakukan, dan tentunya selain melakukannya juga dengan cara yang harus baik juga. Ingat bahwa Islam itu didirikan atas 5 pondasi, 5 pilar. Betul. Maka kalau zakat ini kemudian asal-asalan, ini sayang sekali. Tentunya pilarnya akan ya sedikit goncang lah kalau sebuah bangunan ya. Karena tidak komplit gitu ya. Iya, betul sendiri, betul. Nah, zakat sendiri dalam sejarahnya emang kita tahu dari ayat itu, waktu zaman di Mekah itu hanya 8 ayat yang diturunkan, sisanya itu di Madinah. Ya. Maka pada saat pelaksanaan zakat di Mekah itu berbeda dengan di Madinah. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah pada saat tanggung jawab. Jadi di sana dikatakan kalau yang di zakat di Mekah mah tanpa ada aturan, dikasihkan saja. Langsung dikasih. Laksanakan aja. Karena memang pada saat itu kondisi Islam memang belum begitu tertata dengan rapi. Tapi kalau di Madinah sudah mulai ditata dengan baik. Ada amil zakatnya, ada ukurannya, ada waktunya dan sebagainya. Dan begitu kisah secara singkat mengenai zakat itu sendiri. Kalau misalkan sekarang kan lagi musim Covid nih Pak Den. Tata cara pengeluaran yang baik di sekarang ini bagaimana itu? Tahapannya atau tata caranya gitu. Ya, oke. Kembali kepada masalah zakat tadi, kepada tata caranya atau kaifiyahnya. Emang ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Sebagian ulama sudah menyatakan boleh-boleh saja, cukup dengan niat, sampaikan, transfer, beres, nggak jadi masalah. Tapi kalau di Assalam sendiri mungkin ini agak beda nih. Bedanya gimana Pak? Di Assalam tetap harus melihat beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena ingat bahwa kedudukan, fungsi dan faedah zakat itu sendiri adalah yang pertama kan membersihkan jiwa. Betul. Atau mensucikan diri kita. Yang kedua, zakat itu juga kan sebagai sebuah upaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ingin mendapatkan dua hal utama tadi, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, di antaranya dulu dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha, mungkin Pak Tirta dulu kita waktu kecil pernah ngaji tuh. Di ayat sebelum terakhir ya.
katakan pada saat ada yang meminta-minta jangan menghardik, betul ya? Betul. Nah, di situ. Itu juga salah satu cara yang baik. Nah, tetapi dalam tata cara mengeluarkan kita akan ambil aja dari awal bahwa berbeda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Ini yang harus diperhatikan. Perbedaannya? Nah, contoh zakat fitrah itu harus dikeluarkan setahun sekali kan, pada saat Betul. awal bulan Ramadan hingga batas akhirnya, yakni sholat hari raya Idul Fitri. Ya. Nah itu berdasarkan waktunya zakat fitrah itu terbatas. Ada antara Hanya waktu. sebulan gitu ya? Hanya di luar Di itu tidak rentang bisa. sebulan itu gitu ya. Kalau zakat mal kapan saja, Betul. silahkan. Zakat profesi kapan saja. Tapi zakat fitrah ini tidak bisa. Nah ini yang harus diperhatikan. Jangan karena ketidakpahaman kita, ketidakseringnya kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu agama terutama, sehingga saya mau zakat fitrah kayak bagus Idul Fitri gitu kan, bisa saja. Ya. Karena ketidakpahaman. Maka tolong, ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh terutama nanti anak-anakku sekalian juga semuanya yang melihat dan menonton acara ini, bahwa zakat fitrah itu waktunya ditetapkan. Itu yang istimewanya. Hanya pada kisaran setelah masuk Ramadan dan berakhir sebelum Idul Fitri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah itu ditunaikan dalam bentuk beras yang lebih baik. Atau adalah makanan pokok. Kalau di kita kan beras ya. Beras. Berarti hitungannya beras berarti. Kalau di India apa itu? Makanan pokoknya gandum. Maka berarti pakai gandum. Kalau di Australia apa itu? Gandum juga ya. Nah, artinya makanan pokok yang biasanya. Nah, itu yang paling utama. Makanya di beberapa daerah termasuk di Asalam itu kan kita sering zakatnya pakai beras. Walaupun nyerahin uang gitu kan. Boleh-boleh saja. Berarti hitungannya beras. Nanti sejumlah kalau beli harga sekian kilo gitu berarti harganya berapa gitu. Betul. Nah, itu yang selanjutnya berkaitan lebih baik kita menggunakannya dengan beras kalau memang. Tapi kalau tidak ada boleh saja digantikan dengan uang sejumlah harga beras tersebut. Tadi, nah, gitu ya. Yang ketiga, tata cara mengeluarkan zakat itu adalah yang harus diperhatikan adalah kualitas beras atau makanan pokok tadi yang akan kita berikan. Kualitasnya. Jangan semaunya, jangan seenaknya. Ini tolong diperhatikan. Ya, karena sudah ditentukan oleh pemerintah, udahlah cukup dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Tidak pernah memperhatikan berasnya jadi seperti apa. Rasulullah mengingatkan atau bahkan para ulama kita juga menyarankan bahwa kualitas beras atau makanan pokok yang akan diberikan oleh kita, yang akan kita zakatkan, kualitas berasnya itu adalah sesuai yang kita konsumsi sehari-hari, Pak Tirta. Kalau harganya misalkan yang 12.000 per kilo berarti 12.000 gitu iya. ya. Kalau yang 15 jangan begini, biasa kita makan sehari pandan wangi. Ai pas zakat, segon namanya nanti. Ya, yang paling rendah. Yang paling rendah. Biasa kita dengan keluarga atau kita sendiri makan itu pandan wangi dengan harga 12.000, 13.000 sampai 15.000 per liternya atau per kilonya. Tapi kemudian pada saat zakat kita ngambil yang 6.000 rupiah. 6.000 Nah itu mohon maaf itu tidak baik. Jadi diharapkan bagi terutama yang zakat fitrah, berasnya adalah yang terbaik atau minimal sama dengan apa yang kita konsumsi. Dalam keseharian. Nah itu ini kadang-kadang banyak orang tidak pernah diperhatikan ya. Betul. Emang sah saja, silakan mau ngasih beras naon wae ge, tapi diperkirakan ini yang paling penting adalah tadi yang sesuai dengan yang kita konsumsi itu, Pak Tirta. Terus selanjutnya, Pak Den? Selain itu juga zakat fitrah juga wajib ditunaikan oleh siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa, bahkan anak, semuanya. Oh, berarti kategori atau orang yang mengeluarkan zakat itu adalah semua orang. Semua orang. Nah, nanti ada syaratnya emang, ya, ada syaratnya. Bahkan ada pertanyaan, yang gila wajib zakat enggak? Nah, itu gimana itu yang gila? Karena kan yang gila itu mudabdabun baina samawati wal ardh katanya kan, tergantung antara langit dan bumi. Tapi di sini tetap aja kalau lebih aman dizakatin aja oleh yang keluarganya menanggungnya, syar'an secara syarak kan begitu. Betul. Nah, selain itu yang paling penting sebetulnya dari sekian urutan kaifiyah zakat itu adalah adanya niat. Nah, makanya kan kita diajarkan dulu dari sejak kecil, bahkan di Asalam kan diajarkan anak-anak tuh ya. Kalau zakat untuk diri sendiri, nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Ada yang begitu karena hukumnya fardu. Awas nih. Tadi di awal kembali, zakat ini hukumnya fardu, wajib. Sedangkan kita tahu wajib itu adalah ma yuhasabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tapi pada saat ditinggalkan itu akan menjadi dosa. Maka tolong diperhatikan karena wajibnya.
Maka selain wajib juga tadi tolong perhatikan kaifiahnya. Nah, Betul. pada saat niat ini tentunya karena innamal amalu biniat, segala sesuatu tergantung niatnya. Gitu. Maka kembalikan pada niat kita. Zakat ini tadi tujuannya untuk apa? Tadi ada dua hal kan? Satu, mensucikan diri, yang kedua adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, tadi Pak Den ada Pak Den bilang ada kategori atau kriteria sendiri untuk orang yang mengeluarkan zakat. Nah, itu apa aja? Orang yang wajib mengeluarkan zakat dan tidak itu seperti apa, Pak? Sebetulnya itu pada saat kita zakat harta, Pak Tirta. Jadi kan tadi ada Islam, udah jelas, ya. Yang kedua balik kan, yang ketiga berakal. Nah itu wajib itu. Yang keempat adalah orang yang mampu dan punya. Jangan yang kemudian ada orang yang tidak mampu dia memaksakan gitu ya. Ada kan orang yang begitu kan. Bahkan ada sebagian mungkin juga di kita ngebelaan minjem heula. Apa itu bahasanya? Ya, yang ada yang di sekelompok orang gitu yang memaksakan minjem dulu buat bayar itu gitu. Iya, betul. Jadi tadi kategorinya pertama itu Islam, ya, kedua balik, berakal, dan tentunya dia punya untuk yang dizakatkan. Punya yang dizakatkan. Ini untuk yang zakat mana? Yang zakat mal. Kalau yang zakat fitrah itu menyeluruh semuanya, menyeluruh. Karena untuk dirinya sendiri. Betul. Ya. Nah sekarang gini Pak Den, kan tadi kategori orang yang menyerahkan gitu ya. Untuk yang menerima itu ada apa saja golongan? Nah ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang di kita kan juga kadang-kadang seperti membeli kucing dalam karung ya, bahasanya apa itu peribahasanya. Nah ini juga salah satu kaifiat kalau bisa emang ingat di situ di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij itu dikatakan ya dikatakan di sana lisa ili wal mahrum ya. Apa artinya? Ada orang yang dia miskin, dia itu meminta-minta tetapi dia tidak meminta. Ada orang yang miskin dia meminta-minta terang-terangan. Maka pada saat menemukan dua kategori itu, alangkah baiknya kita mendahulukan orang yang butuh, orang yang miskin tapi dia tidak meminta. Gitu ya. Maka dahulukanlah itu. Nah, kembali kepada siapa? Karena di sini kan ada ijab qabul nanti. Selain itu emang ada ijab qabul, walaupun ijab qabul ini tidak menjadi bagian utama di dalam prosesi zakat. Enggak. Tapi emang di Islam kan diajarkan untuk ada ijab qabul. Dari muzaki, dari yang zakat ya, kepada mustahik melalui amil. Nah di sini kan amilnya katakan badan zakatnya adalah asalam. Ya kita punya pondok zakat kan, itu diserahkan melalui amil zakat, nggak jadi masalah. Nah begitu. Nah nanti di situ oleh amil zakat akan diserahkan kepada yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Pak Tirta. Jadi nggak sembarangan juga. Ya itu apa aja Pak Den? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu Allah memberikan ketentuan bahwa dari zakat yang kita serahkan itu diarahkan. Kalau kita nih tidak mau melalui amil zakat lah misalnya ya. Contoh langsung karena gitu ya. Karena kan hari ini musim Covid nih, jauh lah ke tempat zakat. Dan ingin terasa langsung, ingin langsung didoakan oleh yang bersangkutan, kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh sembarangan. Hanya 8 golongan yang boleh menerima ini. Pertama golongan berdasarkan keterangan di dalam surat At-Taubah ayat 80 itu sendiri. Yang pertama itu adalah fakir, Pak Tirta. Golongan fakir. Yang kedua adalah golongan miskin. Nah ini suka banyak yang bertanya apa bedanya itu fakir dan miskin itu apa? Dan itu suka menjadi satu padanan kata yang bersamaan ya. Fakir miskin dan orang-orang terlantar. Padahal dua kategori yang berbeda mungkin. Berbeda. Kalau fakir itu sendiri adalah mereka orang-orang yang yang tidak memiliki sama sekali apa-apa. Dia tidak memiliki, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Katakan dia udah pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak secara punya rumah, fisik juga gitu tidak mampu aja sama sekali. Pokoknya ini tidak punya sama sekali yang fakir itu. Itu yang namanya fakir. Kalau miskin itu adalah mereka itu memiliki harta, mereka itu memiliki penghasilan, mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih kekurangan. Nah itu miskin kategorinya. Jadi bisa ya diterangkan. Dibedakan. Nah itu. Jadi anak-anak sekalian juga semua pemirsa. Pada saat kita melihat ada orang seperti itu, maka masuk kategori yang mana silahkan Anda nilai. Dia apakah termasuk fakir? Apakah dia termasuk miskin? Yang ketiga, mustahik yang berhak menerima dari zakat yang diserahkan muzaki adalah amil. Ya seperti tadi panitia penerima zakat. Nah itu udah paham lah ya, ada baz, ada laznas, ada banyak yang lainnya ya. Bahkan ada beberapa, tetapi walaupun sebetulnya boleh-boleh saja, tapi ini ada aturan sebenarnya undang-undang Pak Tirta. Nah ini sangat panjang kalau kita bahas, tapi yang penting ibu dan bapak juga semua anak-anakku sekalian,
Kalau memang di daerahnya sudah ada amil zakat, mau di masjid, mau di mana, kita yakinkan insya Allah mereka akan amanah, itu sajalah. Betul. Yang keempat itu adalah mu'alaf yang berhak. Siapa mu'alaf itu? Yakni orang yang baru masuk Islam, yang keimanannya masih rendah, masih belum kuat. Maka mereka perlu didukung. Didukungnya dengan apa? Ya itu dengan zakat kita. Ini penting. Karena bisa jadi yang mualaf itu ditinggalkan oleh keluarganya, Betul, gitu betul, kan, dikeluarkan betul. dari pekerjaan, gitu Dikeluarkan dari lingkaran Lingkungan, keluarganya, gitu kan lingkungannya. Bahkan dari hak warisnya juga mungkin dikeluarkan karena dia memilih Islamnya. Maka di sini seorang muslim wajib menyampaikan, bahkan kemudian memberikan bantuan kepada mereka, ya mu'alaf ini. Mu'alaf, Yang kelima itu adalah hamba sahaya atau budak. Nah, Budak. mungkin untuk saat ini kita kan sudah tidak ada ya perbudakan ya. Hamba sahaya sudah tidak ada lah. Walaupun mungkin di beberapa negara atau yang kita paham mungkin ada saja. Masih ada gitu ya. Nampak seperti perbudakan. Yang keenam itu gorimin. Nah, ini yang kadang-kadang yang hari ini banyak yang jadi masalah. Gorimin itu kan adalah mereka yang berhutang. Ya. Tapi ingat, berhutangnya untuk apa? Bukan berhutang karena dia banyak hutangnya nih. Dia punya hak untuk mendapatkan zakat. Tapi tinggal hutang karena apa dia? Beli mobil, bisnis. Karena yang berhutang di sini adalah berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya jiwanya. Hati-hati. Ya misalkan yang miskin tadi gitu ya, berhutang gitu kan, Iya. atau yang misalkan yang orang berada tadinya terus bangkrut mungkin. Iya, tapi dia jatuh untuk miskin, mempertahankan untuk mempertahankan hidupnya minjem gitu ya. Dan itu untuk kebutuhan hidup dasarnya, bukan untuk kemewahan. Abdi gorimin Pak. Hutangnya seueur. Wah, ditinggali dicek. Wah, ini mah hutang urut pinjam apa gitu kan. Hutang 1 miliar untuk bikin rumah. Nah, ini ada kategori, makanya disinilah hati-hati. Makanya pada saat tema ini dimunculkan, saya juga agak tertarik. Wah, subhanallah, ini betul. Karena jarang dipikirkan ini. Ya. Udah zakat aja kan gitu. Padahal kita juga nanti menyerahkannya ke siapa, jangan-jangan salah nanti ya. Nah, yang ketujuh ini sebelum nanti itu fisabilillah. Apa itu Pak? Nah, fisabilillah juga kalau kita mengkaji beberapa kitab itu banyak ragamnya. Tapi secara umum bahwa fisabilillah itu adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, ya, jihad dan sebagainya. Makanya di sini ada kategori guru ngaji juga berhak mendapatkan ini. Apalagi kondisi saat ini ya. Tapi di sini juga hati-hati. Dulu sempat ada rame pembahasan mengenai fisabilillah itu guru yang mana. Nah, ini harus hati-hati. Kita sempat di Assalam membuat kajian Basul Masail waktu itu bahwa fisabilillah yang dimaksud adalah fisabilillah dalam bentuk guru agama yang mengajarkan Al-Quran gitu ya. Kalau saya guru PKN punya hak nggak termasuk fisabilillah nggak? Pak Tirta guru IPS masuk fisabilillah nggak? Dalam keterangan tidak masuk Pak Tirta. Tidak masuk. Tidak masuk. Umum, mata pelajaran umum. Kecuali gitu ya. Pak Tirta emang bergerak dalam bidang dakwahnya, bukan karena IPS-nya, bukan karena guru IPS-nya. Iya, betul. Tapi Pak Tirta sebagai dai muda, nah itu punya hak. Tapi ya. pada saat kita mencantumkan bahwa kita juga guru, ya fisabilillah. Tapi ingat di sana fisabilillahnya dalam hak dakwah bukan. Nah ini yang jadi harus diperhatikan. Artinya ada sebagian yang mentafsirkan itu juga termasuk fisabilillah. Tapi ingat fisabilillah di sana sekali lagi dakwah bentuknya. Dakwah gitu ya. Nah. Selanjutnya yang terakhir itu dari 8 asnaf yang punya hak untuk menerima zakat itu adalah ibnu sabil. Yakni adalah mereka yang memang sedang melakukan perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Tapi catat juga ada syarat di situ. Syaratnya apa itu Pak Den? Catatan bahwa mereka melakukan perjalanan bukan untuk maksiat. Akhirnya mereka jalan-jalan misalkan kehabisan ongkos di tengah jalan. Tapi kalau nangis nonton main bola di stadion karena keluar kota kehabisan liburan, misalkan ya piknik, itu tidak termasuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk ketaatan kepada Allah, masantren, kehabisan ongkos, pulang dari ziarah, pulang dari pengajian, pulang dari ta'lim. Nah itu diantaranya. Pak Den, untuk tadi ijab kabulnya mungkin pemirsa YouTube SMP Assalam supaya bisa mengikuti atau dihafalkan buat nanti
ijab ketika menyerahkan zakatnya gitu ya. Terus nanti mungkin mohon diinformasikan juga Pak Den untuk terkait yang mau memberikan zakatnya ke SMP Asalam untuk siswa-siswi ataupun yang mau ke Yayasan Asalam itu seperti apa mungkin Pak Den? Berkaitan dengan niat yang akan kita laksanakan dalam mengeluarkan zakat ini, emang ada beberapa kriteria, yakni niat untuk diri sendiri nanti ya, ada niat untuk istri kita, ada niat untuk putra-putri kita, atau niat justru untuk semuanya yang menjadi tanggung jawab dari suaminya. Dan juga nanti ada niat untuk zakat mal. Ini berbeda Pak Tirta. Insya Allah nanti disampaikanlah melalui ini lebih jelasnya untuk teksnya ya. Betul. Nanti dikirim kepada keluarga besar Asalam khususnya. Atau nanti kami cantumkan di deskripsi YouTube ini ya. Iya siap. Oke, terima kasih Pak Tirta. Untuk gambaran saja, insya Allah di Asalam atau SMP Asalam sendiri menerima langsung nanti bisa melalui online yang sudah dilaksanakan hari ini dengan online. Contoh ibu dan bapak atau anak-anakku sekalian di rumah niatkan untuk zakat fitrah, uangnya sudah ditransferkan duluan karena nggak mungkin mengirimkan beras, Pak Tirta ya. Misalkan contoh uangnya udah transfer Pak, ya udah nanti dilihatkan bukti transfernya, kemudian kita langsung video call janjian jam berapa. Di situ kita niatkan. Walaupun tadi kembali dengan sudah itu sah sebetulnya. Cuman kita ingin mencari keutamaan Pak Tirta ya. Karena mohon maaf keutamaan itu sendiri sekali lagi kesempurnaan dalam kaifiyah mengeluarkan zakat. Sebagian ulama menyampaikan ada muzaki yakni orang yang berzakat. Yang kedua ada mustahik yang menerimanya, dalam hal ini amilnya kita. Yang ketiga adalah ada ijab kabul ya. Dan terakhir ada doa. Nah inilah yang bedanya. Sebetulnya kesimpulan dari pembicaraan kita sebetulnya membicarakan 4 hal ini Pak Tirta. Muzakinya sudah ada, mustahiknya juga insya Allah ada, ya ijab kabulnya kita laksanakan, dan terakhir ada doa. Karena tadi ingin ada keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali tadi setelah kemudian anak-anakku atau ibu dan bapak ya di rumah sudah mentransfer kemudian niatkan, nanti kita akan bimbing. Contoh misalkan Ananda mau zakat langsung sendiri atas nama pribadi. Nanti Bapak akan arahkan Ananda dengan sama-sama saja. Ini contohnya. Kita awali segala sesuatu kebaikan di Asalam itu dimulai dengan istighfar dulu. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu udah biasa ya kita lakukan ya Pak Tirta ya. Yang kedua dilanjutkan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang ketiga adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk ke niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Nah pada saat itu disampaikan dalam video call itu, maka kami sebagai amil zakat dalam hal ini akan menerima langsung. Saya terima zakat fitrahnya dari saudara siapa, atas nama siapa, karena Allah Ta'ala, kan begitu. Nanti langsung ditutup oleh doa oleh kita Pak Tirta. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alakum tahura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu diantaranya kaifiyah yang kita laksanakan di Asalam. Artinya kalau ibu dan bapak serta anak-anakku sekalian berminat untuk menyalurkan zakatnya langsung ke Asalam, insya Allah kita akan sampaikan dan tentunya akan kita bimbing ijab kabulnya secara langsung dan kita akan tutup dengan doa itu Pak Tirta. Ya baik, itu dia pemirsa YouTube SMP Asalam terkait bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah, doanya, dan beberapa golongan yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri. Mungkin Pak Den obrolan kita hari ini dicukupkan dulu. Ya sama-sama, terima kasih. Besok kita akan bahas lagi materi-materi seputar Ramadan. Untuk hari ini ditutup dengan doa wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.